Oke, kita balik lagi. Kali ini kita bakal kupas tuntas cerita di balik Lumajang. Salah satu daerah paling tua loh di Jawa Timur. Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak sejarahnya yang kaya banget. Pernah kepikiran nggak sih, nama Lumajang itu asalnya dari mana? Ini tuh bukan sekedar nama, tapi ada cerita panjang di baliknya. Anggap aja kita ini detektif sejarah ya, dan investigasi kita dimulai sekarang. Oke, investigasi dimulai. Jejak pertama Lumajang itu nggak bakal kita temuin di peta zaman sekarang. Tapi kita harus mundur jauh ke naskah-naskah kuno. Di situ, daerah ini dikenal dengan nama aslinya Lamajang. Lamajang. Nah, ini dia nama kunonya. Nama ini mulai muncul di berbagai manuskrip dan prasasti sejak abad ke-12. Dan ceritanya, ini nyambung banget sama kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Jejak paling tua yang ketemu itu, wah ini membawa kita jauh banget ke belakang, ke tahun 1182 Masehi. Petunjuknya dari mana? Dari prasasti Ranu Kumbolo. Prasasti ini nyeritain soal perjalanan suci Raja Kameswara dari kerajaan Kediri yang lewat daerah ini. Nah ini titik awal kita nih. Oke, jadi kita udah tahu nama Lamajang disebut di abad ke-12 kan? Tapi itu belum ngejawab kapan persisnya wilayah ini resmi berdiri kan? Nah, kunci jawabannya ternyata tersembunyi di prasasti lain. Dan prasasti inilah yang bakal memecahkan misteri ini. Dan petunjuk paling penting itu adalah prasasti Mula Malurung. Prasasti ini ibaratnya kayak akte kelahirannya Lumajang. Ini sumber yang paling pasti yang menetapkan kapan sih Lumajang itu resmi ada. Tahun berapa? 1255 Masehi. Coba ingat-ingat tahun ini baik-baik ya, karena ini benar-benar jadi titik baliknya, momen di mana Lamajang secara resmi tercatat dalam sejarah pemerintahan. Nah, gara-gara prasasti ini, para sejarawan akhirnya bisa nentuin hari jadi Lumajang tanggal 15 Desember 1255. Jadi, misteri pertama kita terpecahkan. Oke, dari tanggal, sekarang kita pindah ke orangnya. Soalnya sejarah itu kan nggak cuma dibentuk sama waktu, tapi juga sama tokoh-tokoh kuat. Dan ada satu nama nih yang benar-benar nentuin takdir daerah ini. Namanya Arya Wiraraja. Siapa dia? Dalam kitab Pararaton, dia disebut sebagai penguasa Lamajang Tigang Juru. Artinya Lamajang di 3 penjuru. Dia ini bukan cuma penguasa biasa loh. Dia itu ahli strategi yang cerdik banget yang jadi pemain kunci di balik jatuhnya Singasari dan berdirinya kerajaan super besar, Majapahit. Pentingnya Lamajang itu bukan cuma karena pemimpinnya yang hebat, tapi juga karena lokasinya. Posisinya strategis banget buat 3 kerajaan besar yang berkuasa silih berganti. Nah, peran strategis Lumajang ini terus berkembang. Buat kerajaan Kediri, Lumajang itu jalur suci menuju Gunung Semeru. Terus, di zaman Singasari, perannya naik, jadi pusat pemerintahan dan pertahanan. Dan pas Majapahit berkuasa, perannya geser lagi, jadi lumbung pangan utama, jadi pusat logistik kerajaan. Kelihatan kan polanya, peran Lumajang ini makin lama makin penting. Sekarang kita sampai ke tokoh terakhir dan mungkin yang paling kuat dalam cerita Lumajang. Sesuatu yang nentuin karakter wilayah ini dari dulu sampai sekarang, yaitu sang gunung berapi, Gunung Semeru. Gunung Semeru ini punya 2 sisi yang kuat banget. Di satu sisi, dia itu gunung suci, Mahameru, tempatnya para dewa dan leluhur. Tapi, di sisi lain, abu vulkaniknya itu jadi anugerah yang luar biasa. Abu ini bikin tanah di sekitarnya jadi subur banget, jadi jantung pertanian di wilayah ini. Kesuburan inilah warisan langsung dari Semeru. Makanya, dari zaman kuno sampai sekarang, Lumajang itu dikenal sebagai penyangga pangan yang vital. Identitas ini, baik secara ekonomi maupun sosial, ya dibentuk oleh anugerah geologis dari si gunung ini. Jadi, yuk kita rangkum penelusuran kita. Cerita Lumajang ini dimulai dari nama kuno Lamajang. Terus, nasibnya dibentuk oleh kerajaan-kerajaan besar Jawa, dipengaruhi oleh pemimpin hebat kayak Arya Wiraraja, dan yang paling penting dibangun di atas tanah subur di kaki Gunung Semeru. Ini perpaduan warisan spiritual, politik, sama pertanian yang kaya banget. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Dari semua warisan ini, kerajaannya, para penguasanya, atau gunungnya, menurut kalian, mana sih yang paling kuat ngebentuk Lumajang yang kita kenal sekarang? Coba deh dipikirin.